Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih berikan kita kesehatan yang begitu sangat luar biasa sehingga kita bisa beribadah, bermuamalah juga dengan manusia. Mudah-mudahan ibadah dan muamalah kita dengan manusia senantiasa dalam tentunya lindungan dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara ibadah dan muamalah kita tentulah benda ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang mulia yang berbunyi, man aktsara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat semuanya, dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya istighfar bisa membuka pintu rizki, bisa membuka rizki yang selama ini mungkin tertahan, yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini berkaitan dengan dosa yang kita lakukan, berkaitan dengan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah riwayat bahwasanya dahulu ada seorang tabi'in yang luar biasa, Hasan al-Basri. Ada 3 orang yang datang ke rumah Hasan al-Basri. 3 orang tersebut mempunyai keluhan yang berbeda-beda, mempunyai hajat ingin bertanya kepada seorang alim ulama pada waktu itu, Hasan al-Basri. Datanglah mereka ke rumah Hasan al-Basri. Yang pertama, orang pertama bertanya kepada Hasan al-Basri tentang dia sudah lama menikah, akan tetapi Allah belum berikan keturunan untuknya. Maka Hasan al-Basri menjawabnya hanya satu, perbanyak istighfar, bukan membaca istighfar. Kenapa? Hasan al-Basri menyampaikan perbanyak istighfar, bukan membaca istighfar saja, bisa jadi karena dosa yang dilakukan. Orang yang kedua datang menyampaikan kepada Hasan al-Basri keluh kesahnya, bahwasanya, wahai al-Imam, aku sudah sakit lama, sudah pergi ke tabib ini, sudah pergi ke dokter sana dan dokter sini, akan tetapi luar biasa, kalau saja aku sakit dalam keadaan sakit sekarang, aku mending meninggal, kata orang tersebut. Maka kata Hasan al-Basri, sama jawaban di awal tadi, perbanyak istighfar. Kemudian datang pula orang ketiga, wahai Hasan al-Basri, aku sudah berusaha bekerja keras, aku sudah berusaha membanting tulang dan lain sebagainya dalam istilah sekarang, akan tapi aku tidak pernah bisa kaya seperti orang-orang yang fulan itu. Ditunjuknya seseorang yang paling kaya di Irak pada waktu itu. Maka jawaban Hasan al-Basri apa? Yang satu juga, perbanyak istighfar. Maka pulanglah mereka 3 orang tersebut. Maka ketika pulang 3 orang tersebut, maka istri Hasan al-Basri bertanya kepada al-Imam, wahai suamiku, kenapa engkau menyampaikan solusi hanya satu jawaban kepada 3 orang tersebut, padahal orang tersebut berbeda-beda. Yang satu ingin punya keturunan, yang satunya sakit, dan satunya lagi karena tidak kaya. Seharusnya engkau yang pertama mungkin engkau tunjukkan kemana ke dokter, ke tabib mana, yang kedua begitu juga, dan yang ketiga mungkin kau berikan modal atau tambahkan modal untuknya agar dia bisa membuka usaha. Kemudian Hasan al-Basri menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, ketahuilah ketika mereka datang tadi, mereka semuanya sudah berikhtiar, sudah berusaha, akan tetapi Allah belum berikan jalan untuknya. Yang satu untuk diberikan keturunan, yang kedua sehat, dan ketiga menjadi kaya. Mungkin karena dosa yang
mereka lakukan, maka aku berikan solusi untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, mengucapkan lafaz istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka aku teringat dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakul taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, aku Nabi Nuh berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Sahabat semuanya, dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya agar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan midrara. Midrara itu apa? Kalau dalam bahasa Arab menyatakan midrara adalah hujan lebat. Tetapi dalam ahli tafsir yang lain menyatakan midrara adalah sebuah rahmat Allah yang turunkan kepada umat, kepada manusia, sebuah rizki yang luar biasa, tidak ada henti-hentinya, begitu banyak dan tidak putus-putus. Maka semuanya, sahabat semuanya, kita harus evaluasi ketika di kehidupan kita mungkin sulit, di memperoleh keturunan kita sulit, dan juga mungkin kita belum berusaha, kita mungkin tidak bisa sekaya orang-orang yang lainnya. Mungkin bisa jadi selain ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena dosa-dosa kita dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf dan salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.